Hanya kasih-Mu yang sempurna atas kami Bapa, yang membuat hidup kami terus bertahan, bahkan kami terus mengembangkan hidup ini. Terima kasih untuk karya Roh Kudus, untuk pekerjaan-Mu yang nyata atas hidup kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada perkara yang sukar bagi-Mu, karena Kau bekerja atas hidup kami. Hati kami menjadi alat-Mu Tuhan. Bertata berkaryalah. Siang ini kami siap diberkati Tuhan. Kami semua dipulihkan karena mengalami lawatan dan kuasa-Mu. Roh Kudus penuhi kami, jamah kami dengan urapan-Mu. Kami semua diberkati Tuhan dengan kuasa. Haleluya, dalam nama Yesus. Jemaat semua yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Yes, karena Yesus aku dahsyat dan luar biasa. Bisa katakan begitu, saudara? Karena Yesus aku dahsyat dan luar biasa. Aku dahsyat dan luar biasa. Apa kabar jemaat? Aku dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, di hidup ini penuh kekurangan. Ada yang sempurna? Saya mau belajar sama saudara. Saya juga punya kekurangan. Gak ada sempurna, saudara. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas segalanya. Dia sanggup melakukan segalanya. Amin, saudara. Maka itu saudara, bersama Tuhan, firman Allah berkata kita akan lakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan, kita akan mampu cakap menanggung segala perkara. Tapi saudara, kita sadar, kita akui kita penuh keterbatasan. Kita punya kekurangan. Amin, saudara. Kita gak sanggup melakukan apa-apa. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau bukan cara Tuhan yang bekerja, tidak ada yang bisa terjadi, saudara. Maka itu saudara, yang ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu-satunya penolong, satu-satunya sumber jaminan kehidupan kita adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saudara, adakah yang datang bawa masalah? Banyak sekali, sama Pak. Gak ada orang gak punya masalah. Amin, saudara. Tuhan kita Allah yang lebih besar dari masalah kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kekuatanmu, saudara. Tuhan tahu batas hidup kita, Tuhan tahu kapasitas hidup kita. Maka itu jemaat, kami mengajak sama-sama, mari kita mengenal Tuhan. Hiduplah dalam janjinya, hiduplah dengan nilai-nilai kerajaannya, supaya saudara tidak terkalahkan oleh masalah-masalah saudara. Banyak orang menjadi korban. Zaman sekarang saudara, kalau mau didata, banyak pengusaha sulit sekali, banyak kebangkrutan. Bukan hanya toko perusahaan bangkrut, negara aja bangkrut sekarang. Betul saudara, Sri Lanka, daerah-daerah yang sudah minus, sulit, makin hancur. Ya saudara, kita sedang menghadapi satu tantangan yang serius. Kalau perang Rusia dan Ukraina masih terus berkepanjangan sampai tahun nanti saudara, kemungkinan akan terjadi banyak paparan. Karena apa? Rusia pemasok pupuk terbesar di dunia. Dia punya bahan baku pembuatan pupuk. Dan sekarang sudah banyak yang distok. Yang biasanya dikeluarkan, diekspor, dikirim ke negara-negara, sekarang udah gak mikir itu, saudara. Dia perang. Saudara sekalian, apa terjadi ketika itu semua akan berkurang? Banyak petani-petani kesulitan. Mereka akan mengalami kesulitan bertanam, kesulitan untuk apalagi panen, saudara. Nanam aja susah, saudara. Kita semua orang Indonesia terbiasa makan dengan nasi, betul ya? Sayur-sayur, kebutuhan kehidupan kita semua, saudara. Tapi kalau semua sudah nggak ada lagi, pupuknya nggak ada lagi, saudara. Bagaimana bisa hidupnya? Saudara, maka itu percayalah,
Kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah ke dalam janji-janji Tuhan. Firman Allah berkata bahwa kita akan diberkati Tuhan dan saudara akan menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Amin saudara. Amin. Apa arti kepala? Kepala itu artinya sumber. Kepala itu pusat. Kepala itu di mana Allah memberikan otoritasnya, kuasa dalam kehidupan kita. Dan engkau akan diberkati untuk naik, bukan turun. Amin saudara. Amin. Naik itu tanda orang disertai Tuhan. Hidupnya ada perkembangan baik, naik, diberkati Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil, itu janji Tuhan. Maka itu saudara, iman harus bertumbuh, iman harus kuat. Banyak orang stres karena hidup dengan logikanya saja, saudara. Tapi orang beriman harus hidup di atas logika. Amin. Harus percaya, pengharapan kita pasti, dan Tuhan akan menjadi jawaban seluruh kehidupan kita. Hiduplah dengan iman sehingga kita bisa melawan segala kesulitan, tantangan. Gak perlu stres, gak perlu takut, karena iman itu akan membawa saudara terbang tinggi di atas masalah kita. Bagaikan Raja Wali yang terbang naik tinggi, mengarungi sebuah badai persoalan hidupnya. Saudara, Raja Wali nggak pernah takut dengan badai. Raja Wali melihat badai, kesempatan dia memakai speed, kecepatan, tenaga, energi dari badai itu, saudara. Kecepatan yang lebih melejit lagi karena adanya badai. Anak Tuhan harus seperti itu. Adanya badai, persoalan, kesempatan kita semakin dipercaya Tuhan, semakin dipertajam, semakin diperkuat, semakin didewasakan. Itulah berkat Tuhan. Amin saudara. Emas dimurnikan dengan api. Emas dibentuk dengan api. Iman dibentuk dengan air matamu. Iman dibentuk oleh kesulitan, penderitaanmu. Justru kita bertumbuh makin matang dewasa ketika iman kita rela dibentuk oleh Tuhan. Proses kehidupan yang kuat. Jangan pernah menyerah. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Tuhan gak pernah lupakan, Tuhan gak pernah lepaskan hidup kita. Janjinya besar, janjinya luar biasa buat anak-anaknya. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang peduli atas seluruh kehidupan kita. Saudara, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan hari ini. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Setelah hafal ayat ini, ya saya disuruh hafalan terus sama Pak Wijaya karena pemuridan. Nah sekarang kita untuk hafal ayat ini ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke Samaria. Jadi saudara, mari kita belajar menemukan sumber-sumber kekuatan kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu. Kuasa dari bahasa aslinya adalah dunamis, dunamos. Saudara lihat, kali kita di bengkel-bengkel ya, ada bengkel servis dinamo. Saudara tahu dinamo? Ini kipas angin muter, kencang, anginnya gede. Ini karena dinamonya, saudara. Coba dinamonya kebakar. Ya, ketetesan air kebakar, udah nggak ada tenaga, saudara. Nggak ada angin, nggak ada fungsinya. Sudah dirongsokkan, saudara. Betul ya? Karena nggak ada dinamonya. Hidup kita tanpa kuasa Tuhan seperti kipas angin yang sudah nggak bisa hidup lagi. Kita perlu hidup dengan kuasa Tuhan. Syaratnya apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi hati kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus melahirkan baru, membawa kehidupan kita dalam penciptaan yang baru. Puji Tuhan. Bahkan satu hal yang mengerikan bukan hanya dinamo. Satu contoh, saudara tahu namanya dinamit? Ada yang berani kantongi dinamit? Ya, ada banyak orang pakai jaket dan
Oh, nanti di kerumunan dia mendatang dirinya. Wow, jahatnya luar biasa. Saudara, kuasa Tuhan itu tak terbatas. Sebesar apapun masalah kita, dengan kuasa Tuhan kita akan tertolong. Amin. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita yang hebat. Dia menjadi sumber hikmat, penuntun, pengajar. Dia akan menjadi terang kehidupan kita. Andalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan yang sangat hebat. Saudara, kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Jemaat mula-mula menantikan janji Bapa. Di loteng Yerusalem, dia menantikan janji Bapa. Akan dicurahkannya Roh Kudus. Bulan lalu kita merayakan hari Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus. Saudara, maka disitulah satu tanda tercurahan Roh Kudus adalah lidah-lidah api. Amin. Lidah-lidah api. Saudara, setiap orang dihinggapi lidah-lidah api sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semakin beriman, semakin percaya, semakin menyerah pada Tuhan, semakin punya keberanian, semakin punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, satu tanda bagaimana Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita, satu tanda hidup kita seharusnya terbakar, terbakar, menyala-nyala, semangat yang luar biasa. Hanya orang punya semangat bisa bertahan dari penderitaannya. Hanya orang semangat bisa mengatasi masalahnya dengan sederhana, saudara, dengan mudah. Semangat itu sumber kekuatan manusia yang hebat. Kalau sumbernya adalah Roh Kudus, pasti kita akan dibawa lebih dari pemenang. Amin, saudara. Jangan menyerah, jangan takut dengan kenyataan hidup. Realita hidup dapat kita atasi. Maka itu, saudara, Roh Kudus akan terus menyucikan. Api Roh Kudus akan membersihkan hidup kita. Dia akan menambahkan kualitas. Api Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara akan meningkatkan kualitas. Emas di dalam api akan semakin murni emas itu. Sesuatu yang kotor akan menyingkir. Sesuatu yang gak berkenan akan disingkirkan oleh api. Hidup kita semakin dimurnikan. Rendah hati dipakai Tuhan, itulah cara Tuhan memurnikan. Sehingga kita punya kualitas hidup yang terus bertumbuh dalam anugerah kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan lihat sama-sama satu kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Kuasa Roh Kudus adalah sumber kemampuan kita. Lihat satu kisah di dalam 2 Samuel 2 ayat 4 mulai. 2 Samuel 2 ayat yang keempat. Sini bisa bantu. Doakan ayatnya. 2 Samuel 2 ayat 4. Ya, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, ayat 5, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Nah, oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Ayat 7 baca sama-sama dengan iman, saudara. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Yes. Luar biasa kasih Tuhan. Saudara,
Daud dipilih Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel atas petunjuk tuntunan Tuhan di usia yang sangat belia. Daud berusia kira-kira 15 tahun, masih muda sekali. Kenapa? Karena Saul sudah tidak berkenan sama Tuhan. Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Setelah kita lihat kenyataan hidup, sesuatu yang tidak berkenan maka tidak ada lagi pengurapan. Maka harus ada pengganti. Daud menjadi pengganti. Daud diurapi. Tapi apakah Daud langsung jadi raja, saudara? Belum langsung jadi raja. Daud menghadapi masalah. Saul marah. Aku raja. Kenapa Samuel mengurapi Daud jadi raja? Saul merasa terancam porsinya, tahtanya, saudara. Sehingga dia berjuang untuk menangkap Daud, berjuang untuk membunuh Daud, berjuang untuk menggagalkan lengsernya Saul, saudara. Dan Daud menjadi raja. Saul berusaha menggagalkan. Saudara, penderitaan itu luar biasa. Kira-kira 15 tahun. Daud dikejar-kejar, Daud dimusuhi, Daud siap untuk dibunuh. Saul memerintahkan pasukan khususnya, jenderal-jenderalnya, tangkap Daud. Kalau perlu ketemu, bunuh dia, matikan dia. Wah, saudara, itu satu perintah yang sangat mengerikan. Saul yang sudah stres, Saul yang sudah tidak tenang hatinya, sudah selalu gelisah dan takut, sehingga dia memerintahkan untuk menangkap Daud dan membunuhnya. 15 tahun bermasalah. Saudara punya masalah, amin. Enak kalau masalahnya 15 tahun. Waduh, berat, saudara. Sehari aja stres ya, apalagi seminggu, sebulan, setahun stres. Ini 15 tahun. Di balik semua itu, kalau saudara menghadapi satu perenungan, refleksi terhadap firman Tuhan, setiap masalah sebetulnya adalah berkat bagi kita. Berani berkata seperti itu? Masalahku adalah berkatku. Amin. Itu hanya orang beriman berani begitu. Orang punya iman, masalahku adalah berkatku. Saudara, hidup itu yang penting bukan mana yang benar, mana yang salah. Menyelesaikan masalah gak usah diributin. Kamu benar, aku salah, aku minta maaf. Bukan untuk memojokkan orang, menuntut orang, menindas orang. Yang penting hidup itu respon. Katakan sama-sama, respon. Ya, responnya benar, masalahnya gak jadi, saudara. Responnya benar, masalah besar jadi kecil. Responnya benar, kita akan jadi pemenang. Ya, sederhana hidup kita. Nah itu saudara, dalam hidup ini mengucap syukur. Kalau saudara punya masalah, berarti saudara dikasih PR nama Tuhan. Ini loh PR-mu. PR-mu bisa nilai 100. Saya dulu kalau dinilai 100 pakai pulpen merah, guru kasih ini 100 terus sampai mimpi-mimpi, senangnya luar biasa. Bangganya aku pinter ya. Pernah sekali waktu kok nilainya 10 tapi satunya hilang, saudara. 0 di mana? Satu buku 0 gitu, saudara. Aduh, malu saya. Tutup langsung bukunya. Temannya mau lihat rebutan, saya umpetin, saudara. Saya nggak mau buka, saudara. Malu luar biasa. Itu anak kecil. Kehidupan kita dewasa, percayalah, bersama Tuhan sekalipun 0. Saudara, kepingin punya uang berapa nolnya? Oke. Coba kalau punya uang 0 yang 20. Gila ya. Udah 1 triliun belum? Sudah ya? Serah 0. Tuhan, aku gagal hari ini. 0 lagi Tuhan. 0 lagi Tuhan. 0, gak usah takut. Selama saudara menjadikan Yesus nomor 1. Amin. Yesus jadi nomor 1. Mau 0-nya berapa, saudara? Ya. 0,6 sejuta, 0,12 1 miliar. Itu saya ingetin, saudara. Jadi jangan takut dengan kegagalan. Masalahmu adalah berkat hidup kita. Selama Yesus nomor 1, utamakan Tuhan.
cintai Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka nol itu menjadi berkat. Semua akan ditambahkan hidup kita. Itu janji Tuhan. Allah kita Allah transenden, Allah yang besar di atas seluruh kemampuan kehebatan manusia, raja-raja manapun, presiden manapun. Allah yang berkuasa, Allah yang berdahsyat, yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia, kekuatan dunia. Maka saudara jangan berkecil hati ketika kita menghadapi kegagalan, tantangan demi tantangan. Justru itu pijakan hidup kita. Ada batu lompatan kita akan melihat perkara besar kalau saudara sudah setia dalam perkara kecil. Gereja ini akan melakukan perkara besar. Amin. Mulai dari iman, mulai dengan cara Tuhan yang ajar. Kami dulu gereja nggak dikenal. Masa sih ada gereja di Jalan Tanjung? Masa sih ada gereja dalam? Nggak ngerti saudara ada gereja. Karena gereja itu hanya tersembunyi masuk tidak bekas garasi saudara, bekas garasi mobil dijadikan tempat gereja seperti kapel saudara, tempat bersekutu, berdoa, memuji-muji Tuhan. Banyak orang-orang susah menderita, kumpulan orang bermasalah saudara datang ke tempat itu menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan ubahkan. Kami setia dalam janjinya, setia dalam kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Pak saya sudah di gereja kami setiap minggu saudara. Luar biasa. Sekalipun sekarang harus ada di ruang sekolah minggu ya. Setiap minggu di ruang sekolah minggu mengajarkan saudara. Karena apa harus di ruang sekolah minggu? Karena gereja sedang dibugar saudara. Ya. Perbesar kapasitas. Ini tanda kita bertumbuh. Ini tanda Allah bekerja. Ini tanda Allah campur tangan. Pasti berkembang. Cara pertumbuhan gereja bukan dengan aksesoris, dengan kelengkapan fasilitas. Pertumbuhan gereja dimulai dari hati yang diperbesar oleh Roh Kudus. Jemaat mula-mula tidak mengandalkan fasilitas, tapi pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan. Dia selalu duduk bersama, sehati, sepikir, berbagi roti, memecahkan roti, makan bersama, bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh dalam doa, pujian, penyembahan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terus kehidupan untuk terus bersaksi. Seperti tadi ayat kita baca, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menjadi saksi ya Tuhan di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tuhan melimpahkan kapasitas hidup kita. Allah bekerja. Saya berpikir Tuhan terima kasih. Gak tahu kiamatnya nanti sore, besok pagi, mungkin minggu depan kiamat selesai. Bisa, saudara? Siapa yang tahu hidup kita? Amin. Ada yang tahu, saudara? Sampai mungkin kita sampai besok? Gak ada yang tahu. Saya juga gak tahu. Ya. Apa bisa nanti saya sejam lagi, seminggu lagi? Gak ada yang tahu, saudara. Tapi kesempatan hidup, kesempatan waktu, kerjakan panggilan Tuhan. Kerjakan pilihan Tuhan untuk saudara menjadi gereja Tuhan yang berkembang. Andalkan kuasa Roh Kudus, kuasa yang menolong, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memulihkan hidup kita. Saudara, Tuhan ajarkan bagaimana Roh Kudus bekerja. Pertama, melalui karakter. Katakan sama-sama, karakter. Ya, karakter. Kenapa Daud gak marah? Kalau orang-orang Banyumas, bahasanya apa ya? Kalau musuhnya mati, mungkin syukur-syukur ya. Syukur, Saul mati, syukur. Kalau bahasa kami Cilacap, bahasa Jermannya kamus. Gitu. Tahu saudara bahasa kamus? Syukur gitu. Orang Cilacap bisa ngomong, syukur kamus gitu ya saudara. Daud bahkan menyampaikan salam
Diberkatilah kamu orang-orang yang Gilead, yang mengumpulkan Saul. Apa yang kamu perlukan, aku bantu kamu semua. Keperluanmu, pemakaman, apa yang kamu perlukan, aku siap menopang semuanya. Kenapa? Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Daud sungguh menghargai. Sekalipun sudah berulang kali mau dibunuh oleh Saul, tentara-tentara Saul mengejar-ngejar, Daud tidak membalas. Pertama, dasar kehidupan kita, Roh Kudus bekerja dalam karakter kita. Amin. Melalui karakter Allah bekerja, melalui karakter Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan kita akan selalu ditolong Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan, kemampuan. Bersabar. Karakter bersabar itu hal yang penting. Bapak Ibu, mau subur? Sabar dulu. Di toko Cilacap ada namanya toko sabar subur. Loh, kenapa disebut sabar? Ya, orang sabar pasti subur. Puji Tuhan. Bapak Ibu lihat tubuh saya subur nggak? Karena sabar. Iya benar, orang sabar pasti subur. Sehat, saudara. Wah, gemuk, tambun, wah, ngeri, saudara. Ada ayatnya dalam Mazmur, akan gemuk dan tambun. Hanya yang gemuk ini yang hati-hati. Yang penting jangan obesitas. Saudara, Tuhan mau bawa hidup kita lebih dalam melalui karakter. Sabar. Hati ini murah. Amin. Ada orang hatinya mahal. Senyum aja nggak bisa. Mahal sudah, apalagi memaafkan, mengampuni, wah sulit sekali. Padahal orang yang paling sehat, orang bahagia hidupnya itu kalau murah hati, mengampuni. Murah hati nggak harus kasih uang, enggak. Murah hati itu caranya memberi salam, senyum, memberi sapaan, mendoakan, amin. Kita memberikan pengampunan, kasih, itu pemberian yang terlebih besar. Kata terindah di dunia ini adalah kata maaf. Coba kalau suami istri itu untuk-untukan terus, tuntutan terus, saudara, yang pendek umurnya, saudara. Bagian hidup kita melalui karakter kita bisa bertahan dalam pernikahan, dalam pekerjaan, kita akan makin maju, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan segala kesalahan. Akhirnya saudara, penting sekali kita belajar seperti Daud. Daud yang sudah diurapi Tuhan, maka jadilah Daud menjadi pemimpin atas Yehuda. Saudara, Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan Daud melalui karakternya. 15 tahun menderita. Daud menjadi raja umur 30 tahun. Daud memerintah dalam kerajaan Israel ini sampai seluruhnya 40 tahun. Semua Tuhan kembalikan dalam prosesnya. Percayalah, orang berharap pada Tuhan pasti menerima pertolongan Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Sabar. Kasih tahu kanan kiri. Makanya sabar. Ya. Pak, istrinya kasih tahu sabar dulu. Sabar mah. Mau diberkati? Sabar. Mau menang? Sabar. Coba kalau menyelesaikan masalah dengan emosi, hancur masalahnya. Tambah berantakan lagi. Tapi coba tenang, sabar. Ya, orang-orang zaman dulu selalu berkata, tenang, Belanda masih jauh. Karena nggak ada Belanda, saudara. Seakan-akan hidup dikejar-kejar oleh masalah, oleh musuh kita. Yakin saudara, orang sabar itu lebih tangguh. Karakter itu lebih memberikan dampak kemenangan bagi kita. Ya, puji Tuhan, bersabar, menantikan cara Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus bekerja melalui kapasitas hati kita. Kalau kita mau hidup berjiwa besar, katakan sama-sama, berjiwa besar. Berjiwa besar. Haleluya. Seberapa Tuhan bekerja, saudara?
di hatimu lah Allah bertata. Yes, Daud mengampuni, Daud tidak mendendam, hatinya murni, tulus, saudara. Mari kita bangun fondasi mental yang sehat, mental yang kuat, saudara, mental merdeka. Sekalipun Daud masa lalunya suram, penuh aniaya, penderitaan, dibenci, dimusuhi saudara-saudaranya, tapi Daud tidak punya mental budak. Yusuf sama, dia sekalipun menjadi budak, narapidana, menderita, terbuang, sudah disebut mati, saudara, tapi Yusuf punya mental merdeka, mental pemenang dalam hidupnya. Maka saudara berjiwa besar, berjiwa besar. Suami-suami berjiwa besar, amin. Istri-istri berjiwa besar. Semua punya masalah, tapi dengan jiwa besar, masalah tidak akan menjadi masalah kalau kita bereskan dengan jiwa besar. Kasih Tuhan yang besar, kasih agapau, kasih agape yang sungguh-sungguh menopang, menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan mengasihi kehidupan Daud karena satu-satunya orang yang berkenan, hatinya tulus dan bersih pada Tuhan adalah Daud. Perkenanan itu sungguh menjadi dampak kehidupan yang berhasil. Puji Tuhan. Saudara, sekalipun sudah sulit, rusak, ada orang yang punya hubungan yang sudah rusak, tapi Tuhan sanggup mengubah hati yang baru, memberikan kesempatan yang baru dengan cara Roh Kudus yang bekerja bagi kita semua. Ketiga, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus berani menyatakan iman dan kesaksian. Berani menyatakan iman dan kesaksian, tidak pernah takut dengan setiap masalah yang terjadi. Keberanian adalah awal kemenangan. Orang kalau sudah punya keberanian, 50% lebih dia sudah menjadi pemenang. Tapi kalau dia takut, dia lari dari masalah, dia sembunyi dari masalah, boro-boro menang, saudara. Kita menjadi orang yang selalu menjadi korban, dan korban. Mulai dari kehidupan kita untuk berani menyatakan iman, percaya sungguh-sungguh. Pengalaman Daud seperti itu. Dia yakin akan pekerjaan Tuhan. Dia berkata, bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Ketika menghadapi Goliat, Daud dengan imannya yang masih kecil, Daud itu datang mendekati Goliat. Dia berteriak-teriak, dia memperkatakan firman, dia memperkatakan imannya. Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing, dan perisai selengkap senjata perangmu. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan yang akan mengalahkan. Nama Tuhan yang akan memberi kemenangan. Ini iman, saudara, bersaksi. Amin. Saudara, maka itu seringkali lah saudara mengucapkan iman di telinga saudara. Katakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan bukan dihayati dan hanya di dalam hati, tapi harus diucapkan. Yosua pasal 1 ayat 8 memperkatakan firman. Berani bersaksi atas diri sendiri. Saudara sakit, katakan dirimu sendiri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya aku sembuh. Di depan kaca boleh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sehat. Saudara stres, bermasalah, bersama Tuhan aku akan mampu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Itu perkatakan iman. Terhadap diri sendiri, terhadap sesama, perkatakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Buatlah kesaksian untuk menjadi jawaban kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan takut. Yang penting, saudara, kita terima Roh Kudus, kita hidup dalam pengurapan, perkatakan firman, imanmu akan terbangun. Ya, saudara, yakin janji Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Coba lihat Roma 8 ayat 28. Sudah bisa buka ya? Belum? Oke. Saudara hafal ayat ini? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 kita akan belajar ya, mendeklarasikan iman, firman yang sungguh menolong. Roma 8 ayat 28. Sudah ketemu katakan amin? Baca sama-sama dengannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang, ganti nama saudara. Kita, saya. Saudara punya nama? Amin. Sebut namanya. Samuel. Amin. Saya belum kenalan sama saudara, jadi maaf nggak ngerti. Pokoknya punya nama sebutlah saudara. Itu cara iman saudara. Amin. Samuel tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Samuel. Haleluya. Bisa praktek? Praktek imannya? Yuk mulai. 1, 2, 3. Namanya Samuel tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Samuel yang mengasihi Yesus, yaitu bagi mereka Samuel yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes. Amin saudara. Sederhana kok. Baca Alkitab gak usah ngebut-ngebutan. Sekalipun ada PR dari pemerintah suruh baca terus, wah, gak usah ngebut, tenang. Ya, belajar masih jauh. Yang penting firman itu direnungkan, dicerna, saudara. Amin, saudara. Dicerna, imamah, dicerna. Kita hayati. Samuel tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam hidup segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Samuel. Amin. Berapa kali diucapkan? Kalau saudara sedang bermasalah, ucapan dari pagi sampai malam, pasti Tuhan bekerja. Benar saudara. Banyak orang imannya lemah, mentalnya lemah, takut karena nggak pernah terbangun oleh firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Bangun hidupmu, miliki fondasi yang kuat, perkatakan, dan Tuhan bekerja, pasti Tuhan menolong. Amin saudara. Katakan, saat saudara teringat lagi, masalah datang lagi, Samuel tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kehidupan bagi Samuel yang mengasihi Tuhan. Katakan, itu membangun hal yang baik yang sangat memberkati kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita lihat sama-sama firman Tuhan apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ini kesaksian Ayub, saudara. Apa yang Ayub lakukan? Ayub 42 ayat 2. Bisa keluar ini? Ya. Kita tes lagi, saudara ya. Apa yang dikatakan Tuhan bagi hidup kita, kita perlu bersaksi terus, beriman, katakan imanmu saudara dengan sungguh-sungguh. Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Yuk kita praktek lagi. Aku diganti siapa? Nama saudara, nama saya ya, ganti nama kita masing-masing. Siap? Ya, oke. 1, 2, 3. Samuel tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Gimana rasanya? Kuat? Ayo coba berdiri saudara. Roh Kudus dan bekerja buat kita semua. Ayat-ayat firman Tuhan semua nopang hidup kita. Amin. Ya, perkatakan dengan iman ya. Pak namanya siapa? Agus. Suaranya bisa keras ya Pak? Sekeras imanmu, jadilah berkat. Amin.
Wow, Tuhan dahsyat. Aku tahu. Wijaya tahu. Samuel tahu. Bapak Ibu tahu? Tuhan itu baik. Dalam segala waktu Tuhan selalu baik. Yuk katakan dengan iman. 1, 2, 3. Saya tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dan tidak rencana Tuhan gagal. Ulangi. Di kamar mandi ada kaca, lebih bagus, saudara. Tapi jangan di tengah pasar teriak-teriak begitu. Tangkap satpol PP. Amin. Bangun iman saudara. Saudara akan siap jadi pemenang. Itu bekerja Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar saudara, menuntun saudara. Roh Kudus akan menerangi kita sampai saudara menemukan puncak berkat Allah yang dahsyat. Seperti Ayub, masih sakit Ayub. Ini belum dipulihkan. Anaknya sudah mati semua, harta kekayaan semua, bisnisnya hancur, hilang semuanya saudara. Tapi imannya dia mendeklarasikan dengan dahsyat. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Siap diberkati. Perkatakan firman dengan iman sungguh-sungguh. Roh Kudus mau bekerja, Roh Allah yang hidup akan memulihkan kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhi aku. Dia akan memulihkan kita semua. Terima kasih. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati rencanamu, berserah penuh
berjumpa dengan Engkau. Kami boleh bersekutu meninggikan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu boleh hidup di dalam hati kami, hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada di dalam kami dapat mendapatkan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Sekalipun Tuhan izinkan ada persoalan dan permasalahan yang boleh datang silih berganti dalam hidup kami, tapi kami tidak khawatir, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyediakan pertolongan indah pada waktunya, Allah yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bawa kami untuk kami lebih dekat kepadamu, lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Setiap keluarga demi keluarga, setiap suami, istri dan anak-anak, bahkan usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ada di pihak kami. Tidak ada yang sanggup melawan kami Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan di luar sana yang berusaha menghancurkan, menjatuhkan kami akan terus berdiri Tuhan, karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu Bapak Wijaya beserta istri dengan umat-umat yang ada. Pakai tempat ini menjadi mercusuar di kota ini, menjadikan tempat ini menjadi lubuk bagi jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Melalui tempat ini akan ada banyak jiwa yang dimenangkan, akan ada banyak jiwa yang datang mencari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, dari barat, timur, utara dan selatan, kami minta jiwa-jiwa mereka Tuhan bawa ke tempat ini, baik jiwa-jiwa para pelajar, nelayan, petani Tuhan, ke pekerja, karyawan, bangsawan Tuhan, bawa mereka. Dan biarkan kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi keperluan bahkan perkebunan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Berkata